Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji, serta Bapak Ibu dosen pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan saya Renata Luya Rajmandes, mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2022 dengan NIM 17066220007. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Metode DuPont System terhadap return saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024. Proposal ini dibimbing oleh Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SPD MAK, selaku dosen pembimbing 1, dan Ibu Dwi Handarini, SPD MAK, selaku dosen pembimbing 2. Izinkan saya memaparkan isi proposal ini. Baik, kita mulai dari latar belakang penelitian saya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tiga hal utama. Yang pertama, adanya fenomena pasar modal di Indonesia yang terus berkembang. Saya mengambil data dari CASEI dengan jumlah investor yang tercatat melalui Single Investor Identification atau SID mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Dari 10,31 juta investor pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,16 juta di tahun 2023 dan terus tumbuh hingga 14,87 juta pada tahun 2024. Dan pertumbuhan ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap investasi di pasar modal sebagai instrumen pengelolaan kekayaan jangka panjang. Untuk poin kedua, di sini saya mengangkat dinamika sektor energi selama periode 2022 hingga 2024. Sektor energi ini mengalami lonjakan return saham yang sangat signifikan pada tahun 2022, terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas pasca pandemi. Namun masuk ke tahun 2023 dan 2024, pergerakan harga saham menjadi lebih volatil akibat koreksi harga komoditas. Kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO, serta tren dari transisi energi global. Kondisi ini menjadikan sektor energi sebagai objek yang sangat relevan untuk menguji hubungan antara kinerja keuangan dan return saham. Untuk poin ketiga, di sini ada urgensi dari penggunaan DuPont System. Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh komponen dari DuPont System ini, yakni NPM, TATO, IM, dan Roy DuPont terhadap return saham menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan mayoritas hanya berfokus pada subsektor batubara saja. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi research gap tersebut dengan menggunakan seluruh perusahaan sektor energi pada periode terbaru yaitu 2022 hingga 2024. Baik, berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, berikut adalah pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian dari penelitian saya. Di mana di sini pertanyaan penelitian yang pertama, apakah net profit margin ini berpengaruh terhadap return saham? Yang kedua, apakah total asset turnover berpengaruh terhadap return saham? Yang ketiga, apakah equity multiplier berpengaruh terhadap return saham? Dan apakah return on equity DuPont ini berpengaruh terhadap return saham? Dan yang kelima, ini apakah keempat variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap return saham? Dan sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari masing-masing komponen DuPont System, NPM, TATO, IM, dan Roy DuPont, baik secara parsial maupun secara simultan terhadap return saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024. Baik, masuk kepada manfaat penelitian, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Di mana di sini saya angkat secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur akuntansi keuangan, khususnya terkait DuPont System dan return saham pada sektor energi di Indonesia. Sebuah konteks yang pastinya belum banyak dieksplorasi sebelumnya.
Selain itu, penelitian ini memberikan bukti empiris atas pengembangan signaling teori di pasar modal Indonesia pada periode pasca pandemi 2022 hingga 2024, serta dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan regresi data panel. Untuk secara praktis, ini ada 3 poin. Untuk bagi perusahaan, ini sebagai bahan evaluasi manajemen dalam mengidentifikasi komponen kinerja keuangan yang paling berdampak terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, bagi investor dan analis investasi, itu sebagai referensi analisis fundamental dalam pengambilan keputusan investasi saham di sektor energi. Yang ketiga, bagi akademisi dan mahasiswa sebagai referensi untuk penelitian lanjutan baik pada sektor yang sama atau maupun sektor yang berbeda. Baik, masuk ke landasan teori, di mana di sini ada 3 konsep utama yang saya jadikan fondasi di penelitian saya. Sini pertama ada signaling teori atau teori sinyal yang dikembangkan oleh Spence pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan menyampaikan informasi kepada investor guna mengurangi asimetri dari informasi. Dalam konteks penelitian ini, komponen dukungan sistem ini berfungsi sebagai sinyal kinerja keuangan yang disampaikan melalui laporan keuangan tahunan. Sinyal positif apabila seperti profitabilitasnya tinggi, aset yang dikelola efisien, dan struktur modal yang sehat, maka akan menjadi sinyal positif dan akan mendorong permintaan saham naik dan return sahamnya pasti meningkat. Namun sebaliknya, jika sinyal yang diberikan itu negatif, seperti penurunan kinerja yang akan menurunkan kepercayaan investor dan menekan harga saham. Yang kedua, di sini ada teori return saham. Dalam penelitian ini, saya menggunakan realized return, yakni return berdasarkan data historis harga saham tahunan. Dengan rumus, return saham sama dengan harga saham tahun sekarang dikurangi harga saham tahun sebelumnya dan dibagi dengan harga saham tahun sebelumnya. Di mana harga saham sekarang itu adalah harga saham penutupan di tanggal 31 Maret di tahun berikutnya, di mana ketika laporan keuangan tahun 2022 itu publikasi di di tanggal 31 Maret 2023, maka harga saham sekarang itu saya jadikan sebagai PT dan PT tahun sebelumnya itu adalah 31 Maret di tahun sekarang, yaitu yang akan saya teliti tahun 2022 seperti itu. Dan ketiga, ada teori DuPont System, di mana metode ini dikembangkan oleh Donald Brown pada tahun 1920-an di DuPont Corporation, di mana DuPont System ini menguraikan ROE menjadi 3 komponen utama, yaitu net profit margin untuk mengukur efisiensi operasional, ada TATO, total asset turnover itu mengukur efektivitas penggunaan aset, dan ada equity multiplier untuk mengukur kebijakan leverage. Dan ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk ROE DuPont yang merupakan integrasi komprehensif dari ketiganya. Seperti itu. Baik, di sini ada 4 kajian terdahulu yang sangat relevan dalam penelitian ini. Yang pertama ada Gusman dan Sari tahun 2024, menemukan bahwa semakin tinggi NPM, TATO, dan IM secara simultan, semakin tinggi return saham. Dan secara parsial, Roy DuPont berpengaruh positif signifikan terhadap return saham pada perusahaan batubara. Untuk yang kedua, ada Abadiah menemukan bahwa total aset turnover yang tinggi ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan sehingga berdampak positif terhadap return saham. Yang ketiga, ada Rahmawati dan Martaseli tahun 2021 menyimpulkan bahwa semakin tinggi equity multiplier, semakin tinggi pula return saham karena penggunaan leverage yang optimal meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Yang keempat, di sini ada Erika Lael tahun 2025 menemukan bahwa net profit margin berpengaruh positif terhadap return saham karena mencerminkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Dari keempat penelitian tersebut bahwa hasil-hasil tidak sebetulnya konsisten dan mayoritas hanya berfokus pada sektor batubara. Hal ini memperkuat urgensi penelitian saya yang mencakup seluruh sektor energi pada periode 2022 hingga 2024.
Baik, berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian saya, di mana variabel independen yang saya gunakan itu ada net profit margin, Tato, IM, Roy Dupont. Dan untuk variabel dependen yang saya gunakan itu adalah return saham. Dan hipotesis yang saya ajukan adalah sebagai berikut, di mana hipotesis pertama net profit margin berpengaruh positif terhadap return saham, karena net profit margin tinggi merupakan sinyal efisiensi operasional yang meningkatkan kepercayaan investor. Lalu, ada hipotesis kedua, di mana total aset turnover berpengaruh positif terhadap return saham, karena tato yang tinggi ini menunjukkan bahwa aset yang digunakan secara optimal itu juga mencerminkan kinerja manajemen yang baik. Lalu ada hipotesis ketiga, ada equity multiplier berpengaruh positif terhadap return saham, karena leverage yang optimal menciptakan efek pengungkit yang meningkatkan return bagi pemegang saham. Untuk hipotesis keempat, ini ada Roy DuPont, berpengaruh positif terhadap return saham, karena Roy DuPont sendiri ini merupakan integrasi dari tiga dimensi yang menjadi sinyal komprehensif kualitas perusahaan. Dan hal lima ini, keempat variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Baik, masuk pada metode penelitian, di mana populasi yang saya gunakan adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga 2024, yaitu sebanyak 89 perusahaan. Dan teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut, di mana ada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BI selama periode 2022 hingga 2024 itu sebanyak 89 perusahaan, dikurangi dengan perusahaan yang baru terdaftar setelah 31 Maret 2022. Sejalan dengan teori sebelumnya, yaitu saya menghitung return sahamnya itu harus sebelum tahun sebelum 31 Maret 2022. Jika setelahnya itu tidak dapat dihitung, jadi saya kurangi itu sebanyak 16 perusahaan. Dan dikurangi juga dengan kriteria ketiga, itu ada perusahaan yang laporan keuangannya ini tuh tidak dapat diakses secara lengkap. Itu ada 6 perusahaan. Sehingga diperoleh 67 perusahaan sebagai sampel dengan 3 tahun periode penelitian menghasilkan total 201 observasi data. Dan jenis data yang saya gunakan adalah data sekunder bersumber dari laporan keuangan yang diakses melalui situs resmi BI dan juga harga saham penutupan tanggal 31 Maret setiap tahun dari 2022 hingga 2025. Pemilihan tanggal 31 Maret ini didasarkan pada PJOK nomor 14 PJOK.04 tahun 2022 yang menetapkan batas akhir penyampaian laporan keuangan audit. Baik, berikut ada operasionalisasi variabel dalam penelitian ini. Di mana di sini ada variabel untuk return saham diukur dari harga saham sekarang dikurangi harga saham sebelumnya dibagi dengan harga saham sebelumnya. Seluruh variabel yang saya gunakan ini menggunakan skala rasio. Dan juga ada net profit margin itu diukur dengan laba bersih dibagi penjualan. Untuk total aset turnover itu diukur dari penjualan dibagi dengan total aset. Untuk equity multiplier diukur dengan total aset dibagi dengan total ekuitas. Dan ROI DuPont sendiri ini diperoleh dari NPM dikalikan Tato dikalikan IM. Pengukuran ini sesuai dengan formula DuPont System yang telah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Baik, untuk teknik analisis data yang saya gunakan, itu saya menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak yaitu eFuse. Tahapan analisisnya adalah yang pertama, itu ada analisis statistik deskriptif yang mencakup nilai median, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel. Yang kedua, ada pemilihan dari model data panel yang dilakukan dari tiga uji. Yang pertama, uji Chow untuk memilih antara common effect model atau
eh, dan fixed effect model. Lalu yang kedua ada uji Hausman untuk memilih antara fixed effect model dan random effect model. Untuk uji Lagrange multiplier untuk memilih antara common effect model dan random effect model. Yang ketiga ada uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokodisitas, dan uji autokorelasi. Yang keempat ada model regresi data panel dirumuskan sebagai berikut, yang dimana Y ini adalah return saham, X1 sampai X4 adalah komponen depan sistem, I adalah entitas perusahaan, T adalah periode waktu, dan E adalah error term. Yang kelima, yang terakhir, ini ada uji hipotesis, di mana uji ini mencakup adanya uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan atau uji F, dan uji signifikansi parameter individual atau uji T. Gitu. Baik, demikian pemaparan proposal penelitian saya mengenai pengaruh kinerja keuangan Metroidopon System terhadap ratan saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BI tahun 2022 hingga 2024. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memerlukan banyak masukan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing dari seluruh peserta seminar. Atas segala perhatian dan bimbingannya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.